Oke, pada kesempatan ini merupakan pertemuan pertama. Kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu proses menjadi pengusaha, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan entrepreneur. Proses untuk menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur kalau dalam bahasa Indonesia disebut eh, pengusaha ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian mengetahui pengertian kewirausahaan dan pentingnya kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi, menjelaskan ya karakteristik utama untuk yang harus dimiliki seorang pengusaha. Kemudian peserta didik mampu menguraikan manfaat kewirausahaan bagi individu dan masyarakat. Ya, eh, kita saya share screen ya. Oke. Jadi ini adalah materi kalian ya, materi untuk pertemuan perdana ini. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, eh, sebelum kita masuk pada materi, kita akan bicara lebih jauh tentang wirausaha itu seperti apa. Eh, saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang membuat kalian sudah tahu ya, Cina ya. Cina saat ini ekonominya bisa mengalahkan ekonomi Amerika Serikat. Kalian tahu tidak apa yang bisa membuat Cina begitu cepat berkembang dan bisa mengalahkan Amerika? Torik? Mungkin apa, karena mereka bisa apa, bikin misalnya ada produk dari apa, Amerika dan mereka menjualnya 5 dolar, tapi Cina tuh bisa bikin apa, kopiannya yang benar-benar apa, mirip dan bagus. Kemudian apa, sama mereka tuh dijual quantity tapi bukan kuantitas. Mungkin karena itu ya, sama mereka apa, menyimpan apa, mereka tuh investasinya tuh nggak kayak Amerika, tapi lebih ke apa, lebih ke nyimpan apa, nyimpan duitnya gitu loh. Kalau yang kemarin aku lihat apa dari Jack Ma, kalau si siapa, Amerika kan diinvest invest 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 sama apa, duitnya hilang ke Israel itu. Kemudian apa, kalau Cina itu lebih banyak mereka menyimpan duit, kemudian ketika terpojok mereka bisa mengeluarkan semua, langsung invest besar-besaran, mungkin begitu. Iya, oke. Eh, Urwa, apa kamu punya pendapat bagaimana orang Cina itu bisa begitu cepat berkembang dari segi ekonomi ya? Silakan Urwa.
Kalau Cina tuh apa namanya? Mereka mengamati dunia, terus mengikuti apa yang sedang yang lagi eh, contohnya viral gitu. Dan mereka memodifikasi, tapi kalau Amerika yang buat itu dengan apa namanya, harga yang lebih mahal, kalau Cina jualnya dengan harga yang lebih murah. Itu aja. Oke. Eh, kemudian siapa itu? Nazam. Nazam, silahkan pendapatmu apa? Eh, mungkin kalau daerahnya di sana mereka punya istilahnya dari gaya hidup masing-masing dan orang-orang sana yang memang cerdas memanfaatkan keadaan dan eh, pintar ber apa ya istilahnya ya memanfaatkan lah benar-benar memanfaatkan secara total apapun kondisinya jadi yang membuat dan mengembangkan semuanya apa yang mereka mampu berusaha untuk lebih di atas dari yang lainnya termasuk yang membuat mereka berkembang lebih cepat di antara yang lainnya. Oke. Jadi orang Cina itu atau bangsa Tionghoa itu bisa lebih cepat berkembang di mana saja. Jadi orang Tionghoa itu tersebar di seluruh dunia ya. Jadi sampai di Maluku sana ataupun di Papua, di Maluku yang di paling terpencil, daerah yang terpencil itu ada orang Cina. Dan kalau ada orang Cina di situ pasti yang paling kaya dia. Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya satu, mereka itu berwirausaha. Mereka itu apa? Jadi wirausaha, bisnis. Jadi orang kalau bangsa itu mau kaya, mau mau maju dalam bidang ekonomi, maka warga negaranya itu harus banyak yang bisa berbisnis. Warga negara dari bangsa tersebut atau negara tersebut harus banyak bisa berbisnis. Nah, kalau kita ingin berkembang secara individu, secara finansial, maka harus bisa berbisnis. Tidak ada jalan lain untuk bisa kaya yang halal ya. Untuk bisa kaya banyak cara ya. Yang haram ada. Misalnya kita jualan narkoba itu cepat kaya juga. Tapi kalau ketangkap masuk penjara atau kamu misalnya jadi koruptor, itu juga bisa kaya. Tapi kalau ketangkap bisa dihukum mati atau dihukum penjara gitu. Nah, cara yang paling aman dan yang paling benar adalah kita jadi wirausaha. Sebentar ya. Iya, kita lanjutkan. Jadi
Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi peluang. Kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi peluang atau mengenali peluang, kemudian berani ambil risiko. Berani ambil risiko. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu jangan menghayal untungnya saja. Jangan kira kalau orang mau jadi pengusaha itu ya menghayal untungnya saja. Itu kalau kamu cuma menghayal untungnya saja, maka kamu tidak layak jadi pengusaha. Kamu berhenti, jangan jadi pengusaha. Kenapa? Kalau mau jadi pengusaha, kita harus berani ambil risiko, kemudian mengelola sumber daya dan menciptakan nilai tambah melalui usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Pengusaha itu begitu. Pengusaha itu seperti itu. Dia kenali peluang, dia berani ambil risiko, dia mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai tambah, untuk menciptakan apa? Nilai tambah dan membangun satu usaha yang sudah ada. Seorang wirausaha adalah individu yang berani ambil risiko. Jadi pengusaha itu orang pemberani, manusia-manusia yang berani. Tidak ada itu pengusaha itu yang cengeng, yang air matanya mudah menetes, itu tidak boleh jadi pengusaha itu. Kamu ketemu orang, nanti orang gertak kamu sekali, kamu langsung nangis gitu. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu hati kita harus kuat, mental kita harus kuat. Jangan baru digertak preman sekali kamu langsung lari, itu tidak bisa jadi pengusaha itu. Jadi seorang pengusaha itu individu yang berani, berani ambil risiko. Kalau rugi itu takdir Allah. Kalau rugi itu takdir Allah. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu diciptakan jadi orang kaya. Tidak semua manusia diciptakan untuk jadi orang miskin. Tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Takdir kita itu tidak ada yang tahu. Disinilah letak keadilan Allah. Jadi Allah meletakkan keadilannya dengan tidak membuka siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Sehingga kita semua harus berusaha. Kalaulah kita berhasil, itulah alhamdulillah, itu takdir kita di situ. Kalau gagal, maka kita harus sadar takdir kita tidak ada di situ. Nah, itu pengusaha itu mentalnya seperti itu. Itu harus kuat. Kamu harus kuat, harus berani, harus rajin. Seperti itu. Baru kamu bisa jadi pengusaha. Pengusaha itu dia bisa menciptakan nilai tambah. Bisa menciptakan apa? Anda lihat ini buah semangka, kalau pernah beli buah semangka harganya berapa? Satu biji begini berapa? Najam pernah beli buah semangka seutuh begini? Sekitar 25.000. Oke, 25.000. Kalau seorang pengusaha, dia tidak akan jual buah semangka. Dia akan apa? Apa yang dia lakukan? Misal dibikin jus. Dia bikin jus. Kalau kamu jualan buah semangka seperti ini namanya kamu pedagang ya. Kamu jualan nih, kayak di pasar itu berdagang. Kamu beli semangka, kamu jualan. Itu namanya berdagang. Tapi kalau kamu bisa membuat nilai tambah dari sebuah semangka yang biasa-biasa saja, maka kamu naik level menjadi seorang
entrepreneur atau seorang wirausaha. Jadi, menjadi entrepreneur itu kita harus bisa membaca peluang bagaimana merubah sesuatu yang harganya murah menjadi harganya mahal, punya harga yang mahal. Itu namanya wirausaha. Tapi kalau kita ikut-ikutan orang, orang jualan semangka, kita jualan semangka juga. Percaya, kita nggak bisa apa-apa sudah. Karena ya habis ya selesai gitu. Tapi kalau kita mau jadi entrepreneur, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana merubah semangka yang biasa ini menjadi sesuatu yang punya nilai tambah lebih. Itulah kemudian disebut dengan entrepreneur. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup. Tidak ada? Pengusaha itu, entrepreneur itu, dia bisa cari uang walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Bagaimana kalau dalam keadaan yang sangat susah? Bisa nggak kita cari uang? Bisa nggak kita kaya? Yang namanya pengusaha ya, yang namanya pengusaha, dia bisa bangkit dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang mudah maupun dalam keadaan yang susah. Misalnya ketika terjadi COVID-19, itu usiamu berapa, Torik? 2000, tahun 2020 kamu usianya berapa? 2020 berarti 10. 11. 11. Oke, 11. kamu masih bocil. Iya. Susah nggak di masa COVID itu? Lumayan sih, nggak bisa keluar-keluar. Terus kalau orderan apa dari tempat bapak itu kurang, apa ya, jadi nggak banyak yang order lah ininya, kasarannya. Oke. Banyak pengusaha yang bangkrut, banyak pengusaha yang tutup, banyak bisnis yang bangkrut, banyak bisnis yang tutup. Di masa COVID itu kira-kira ada orang yang semakin kaya tidak? Ada yang Ada. jualan vaksin. Yang jualan apa? Vaksin. Satu, yang jualan vaksin, yang jualan obat. Bukan cuma vaksin, yang jualan jamu. Yang jualan Masker. jamu itu juga semakin kaya. Yang jualan obat-obatan untuk kesehatan juga semakin kaya. Apalagi yang uh, punya Zoom, ini dia tiba-tiba jadi orang kaya. karena banyak meeting. Karena tiba-tiba orang yang tadinya sekolah online, sekolahnya hanya offline, terus berubah jadi sekolah itu online. Kuliah juga jadi berubah kuliah online. Sehingga yang punya Zoom ini kemudian dia berubah menjadi orang kaya mendadak. Jadi kemudian kita bisa tahu bahwa pengusaha itu dia bisa menghasilkan uang baik dalam keadaan yang baik-baik saja atau dalam keadaan yang genting. Dalam yang keadaan genting itu pengusaha itu dia bisa otaknya bisa jalan, bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi kamu harus pahami itu. Mau jadi pengusaha itu kamu harus punya kemampuan untuk membaca peluang. Orang lagi butuh ini, kamu ada. Di saat COVID-19, orang butuh apa? Duit. Jamu. Butuh masker. Masker itu mahal tidak di saat COVID itu? Lumayan naik.
mahal. Yang Iya. tadinya cuma 15.000 satu pack, tiba-tiba jadi 50.000 satu pack. Itu luar biasa ya. Sehingga kalau kita mau jadi pengusaha, kita harus tahu bahwa kita harus punya kemampuan untuk membaca peluang, mengambil risiko, dan juga bisa memberikan nilai tambah terhadap sebuah benda atau sebuah jasa yang kemudian nanti bernilai lebih. Kalau misalkan Nazam itu jualan pisang goreng, ada orang nggak yang jualan pisang goreng di samping rumah? Ada sih, tapi kalau saya jualannya es kuncir. Oke, es apa? Es kuncir. Oke, supaya kamu disebut seorang entrepreneur itu caranya gimana? Apa nilai tambah Beli yang bahan, kamu jual? Dari beli ya, bahan, dibuat, kemudian dijual. Coba Nazam. buatnya sih cuma paling bikin pakai pop es, terus habis itu dibikin sendiri, baru dibuat kecil-kecil 1.000-an itu dijual banyak. Oke, saya kasih contoh dengan Edu Tadip, PKBM Tadip Yogyakarta. Apa nilai tambahnya? Kalau kalau misalkan sekolah homeschooling atau PKBM itu kan sudah banyak ya. Sekolah itu banyak nggak? Banyak. Banyak. Sekarang kalau kita tanya, ini cuma latihan aja ya, cuma cuma latihan aja bahwa ketika kita mau jualan kita harus punya nilai tambah. Tidak boleh eh, kita mau jualan tapi tidak ada nilai tambah. Itu ya bagaimana mau nanti orang orang bilang mendingan kita pilih yang lain aja, ngapain kita masuk di sini gitu. Nah, kita harus punya nilai tambah. Kalian harus tahu bahwa di PKBM Tadip itu nilai tambahnya apa? Karena PKBM itu banyak. Kalian bisa bisa pilih yang lain banyak. Tapi kalau kalian masuk di PKBM Tadip Yogyakarta, maka nilai tambahnya itu ada di sini. Kalian bisa lihat, misalkan kalian akan diikutkan untuk pelatihan kerja dan kalian akan punya sertifikat pelatihan kerja. Nah, itu tidak ada, saya yakin tidak ada di PKBM yang lain. Kalian akan ada sertifikat kompetensi. Pasti tidak ada di PKBM yang lain. Itulah yang disebut dengan nilai tambah. Jadi, kita harus buat sesuatu yang ada nilai tambahnya yang tidak ada di tempat orang lain gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan kalian kalian nanti akan ada tugas, kalian wajib punya bisnis. Jadi kakak tingkat kalian, jadi angkatan awal di PKBM Tadip ini, angkatan pertama itu ada yang berhasil punya bisnis. Karena memang wajib ada tanda tangan pernyataan bahwa kalian itu harus punya bisnis. Jadi kalian harus mampu memahami pelajaran ini baik-baik sehingga implementasinya kalian bisa lakukan gitu. Oke, kita masuk pada slide kedua, slide berikutnya, karakteristik wirausaha. Kalau kita lihat karakteristik wirausaha, itu yang pertama kalian jangan jangan memimpikan orang itu kalau jadi pengusaha itu akan nanti jadi raja gitu, seperti raja gitu.
Pengusaha itu harus ulet dan tekun. Kalau mau jadi pengusaha itu harus ulet dan tekun. Apa itu ulet itu? Tidak mudah menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Jadi ada orang ngejek, ada orang nyinyir, ada orang menghina, ada orang apa itu bisnis kecil-kecilan, tidak ada duitnya, tidak ada ininya, tidak. Itu kamu harus kuat. Karena kalau kamu menyerah, itu artinya kamu itu bukan wirausaha, kamu kamu jadi pekerja saja, jadi karyawan gitu. Tapi kalau kamu mau jadi pengusaha, maka karakteristiknya kamu itu orang yang ulet dan tekun. Tekun, kamu tepat waktu. Kalau janjian jam 10 harus jam 10. Jangan apa orang yang nggak jelas mau janjian jam 10 datangnya jam 11, apalagi tidak datang gitu. Sudah janjian malah tidak datang gitu. Orangnya tekun kalau melakukan sesuatu itu terus gitu. Jangan jangan pindah-pindah lagi. Itu ditekuni sampai jadi ahli. Kemudian orang yang menjadi pengusaha itu berani ambil risiko. Menjadi pengusaha itu ada risikonya, adik-adik. Bukan bukan sesuatu yang mulus yang tidak ada risiko. Ada risiko. Saya dulu waktu SMA, waktu SMA itu saya jualan ikan. Waktu SMA saya jualan ikan. Saya drop ikan ke restoran dan hotel. Satu waktu ada polisi air, pol air namanya ya, pol air, polisi yang tinggalnya di laut, di lautan itu. Tiba-tiba dia datang, dia bawa kresek besar sekali, dia langsung ambil ikan saya gitu. Padahal saya kan jualan ini, bukan bukan merampok. Dia dalam posisi dalam keadaan mabuk, terus datang dengan temannya langsung ngangkut ikan-ikan saya gitu. Saya bilang, Pak, ini kenapa? Kami minta jatah gitu, katanya minta jatah. Itu resiko. Jadi pengusaha itu begitu. Kadang kita dipalak sama preman, ada tiba-tiba preman datang minta jatah, atau ada TNI atau polisi yang mungkin saja mereka minta minta jatah juga. Nah, itu resiko itu. Atau bisa saja rugi. Nah, pengusaha itu berani. Gak apa-apa kalau rugi mulai lagi. Yang penting otaknya jangan diambil. Yang penting otak kita itu masih masih waras, jangan diambil gitu. Kemudian pengusaha itu kreativitas dan inovasi. Orang kreatif itu ciri-cirinya apa, teman-teman? Reko-reko. Torik, kreatif itu ciri-cirinya apa? Ah, Manusia ya? yang kreatif itu ciri-cirinya mereka punya kebebasan diri, tidak takut-takut, bebas untuk mengutarakan pikiran dia. Itu baru bisa jadi orang kreatif. Misalnya ada orang bikin sepeda yang tinggi banget. Itu kan menyalahi ini, menyalahi keumuman orang kan. Biasanya orang kan sepeda itu sesuai dengan postur badan kan. Ada orang tiba-tiba dia bikin sepeda yang tinggi sekali gitu. Itu namanya kreatif. Itu namanya kreatif. Jadi kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru serta unik. Idenya baru dan unik, punya keunikan gitu.
Kamu misalkan kamu ciptakan eh, apa? Orang itu biasanya kalau mau beli sesuatu itu biasanya harus menggunakan apa? Uang ya. Uang sebagai alat tukar. Nah, bisa nggak kemudian orang itu menciptakan yang bukan rupiah ya, dia menggunakan emas gitu untuk tukar menukar gitu. Nah, bisa saja ya, tapi nanti dilarang oleh negara karena negara tidak membolehkan alat tukar selain rupiah gitu. Pokoknya apa saja ya, segala sesuatu yang baru yang orang butuh itu kita ciptakan kemudian kita jual itu disebut dengan kreatif dan inovatif. Kemudian pengusaha itu juga dia memiliki kepemimpinan. Torik punya adik nggak? Punya 2. Punya adik dua. Nah, kalau kamu bisa pengaruhi adikmu, itu namanya kamu punya jiwa kepemimpinan. Bisa, Memotivasi, kamu bisa nggak motivasi mereka gitu? selalu. Itu artinya kamu bisa menjadi pemimpin. Belajar belajar menjadi seorang pemimpin itu dari rumah, dari rumah. Hmm, Kalau Nazam punya adik nggak? Punya, insya Allah. Bisa kamu pengaruhi Punya, dia punya. ya? Kalau Anda sendiri kadang malah enggak, kalau orang lain malah iya. Malah bisa kalau orang lain malah Kalau adik sendiri malah enggak. malah tidak bisa. Ah, itu kamu harus belajar karena kepemimpinan itu kita harus mulai dari adik-adik kita dulu. Kamu belajar, belajar memimpin adik-adik kamu gitu. Urwah, Itu bagaimana kamu mempengaruhi para santri? mempengaruhi apa tuh? Kan kamu ini jadi musrif. Saya, Nah, itu artinya kamu jadi pemimpin. Guru ya, atau kamu jadi ustadz, itu artinya kamu jadi pemimpin. Guru itu dia jadi pemimpin. Saya menjadi pemimpin bagi kalian. Kalian harus dengar apa yang saya sampaikan. Itu namanya saya menjadi pemimpin bagi kalian. Bagaimana seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan apa yang dipimpinnya? Itu artinya bukan pemimpin. Coba Nazam, bagaimana kamu kendalikan adikmu? Diomelin. Disuruh-suruh. Coba, Torik, coba ceritakan bagaimana kamu bisa mengendalikan adikmu? pertama ya kalau misalnya biasanya sih tak iming-imingin dulu, Iya, terus baru tak suruh-suruh nanti imbalannya apa gitu. Tapi kadang Enggak juga deh, nggak dikasih apa-apa juga mau. oke, bagus. kok mirip. Kalau kita sudah jadi seorang kakak, ya, kalau kamu punya adik, kamu jadi kakak. Kalau adiknya lihat kamu itu tidak baik di mata dia, maka kamu itu tidak akan dituruti. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu kita harus harus baik kepada adik-adik kamu. Ya karena kalau kamu tidak jadi baik,
di mata mereka, maka mereka pasti tidak akan menganggap kamu itu pemimpin mereka gitu. Jadi kamu harus jadi contoh. Misalnya kamu sholat, kamu belajar, kamu kalau ngomong dengan adik-adik, ya kadang kamu harus hangat, kadang kamu harus dingin, karena jadi pemimpin itu kita tidak boleh monoton, tidak boleh kita marah-marah gitu. Tidak boleh. Kita harus kadang kita gembira, kadang juga kita tidak boleh kita kadang kita harus tegas. Itu pemimpin itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu ada kewibawaan. Ini penting kenapa? Karena kalau kita jadi pengusaha, itu kan kita memimpin orang banyak. Bagaimana orang orang banyak itu mau ikut kita kalau kita itu terlihat tidak baik, terlihat tidak bisa dijadikan pemimpin, omongannya tidak jelas, suka berdusta atau dan lain-lain perilaku buruk, pasti orang tidak mau ikut kita dan orang akan meninggalkan kita. Dan kita seperti itu tidak bisa jadi pengusaha. Jadi kalau mau jadi pengusaha, itu harus punya jiwa kepemimpinan. Selain kamu kreatif, inovatif, kamu juga berani ambil risiko, kamu juga ulet dan tekun, kamu juga punya jiwa kepemimpinan. Nah, ini karakter ini, empat ini kalau kamu punya, 20 tahun akan datang kita ketemu kamu sudah jadi orang kaya, atau 10 tahun akan datang kita ketemu kamu sudah jadi orang kaya. Amin. Iya. Itu sesuatu yang mungkin sangat terjadi jika kamu punya ilmu. Jadi orang itu kalau punya ilmu, harta itu akan datang. Kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada orang yang punya ilmu. Jadi semua itu gampang saja. Semua mudah dicapai, mudah dimiliki jika kita itu punya ilmu. Kebaikan-kebaikan itu akan datang seperti halnya semut itu dia mencari gula. Orang yang berilmu itu akan didatangi, ia akan didatangi dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya eh, orang akan datang ke dia untuk belajar, orang akan datang ke dia untuk mengambil pelajaran. Jadi kalau kalian sudah berilmu, kalian yakin saja suatu saat kalian pasti sukses. Maka kalian bekali diri kalian dengan ilmu ya, kalian belajar, kalian percaya suatu saat insya Allah kesuksesan itu pasti datang. Urwah pengen menghajikan orang tua nggak? Halo, Urwah? Atau dihajikan orang tua? Bagaimana, Urwah? Ya dah. Kamu pengen jadi orang kaya Eh, tidak? kurang kurang kedengaran tuh. Apakah kamu ingin jadi orang kaya? Pengen tuh. Urwah? Oke, saya pindah ke Torik. Iya. Torik, kira-kira impian kamu apa untuk mau jadi pengusaha? Jadi orang kaya.
Oke, suara saya kedengaran? Oh iya, di daerah daerah Sitimulyo ini ada pemadaman listrik ya. Jadi kemudian eh kita lanjut ya. Jadi untuk menjadi manfaat wirausaha atau menjadi pengusaha itu ya, manfaat yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan inovasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan kesejahteraan. Ini manfaat global. Ada manfaat yang lebih khusus lagi, yaitu ketika misalnya ketika kalian menikah, kalian punya uang. Ataukah misalnya ketika kalian butuh sesuatu, kalian punya uang. Itu manfaat yang lebih spesifik terhadap diri kita sebagai seorang pengusaha. Atau mungkin saja ketika kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tua, maka ya kalau kita seorang pengusaha, kita akan punya uang insya Allah. Seperti itu. Jadi eh, sebentar ya, saya ambil colokan dulu. Obat itu kalau kita minum terus, langsung dia ini tidak mempan, resisten obat. Oke, kita lanjut. Kedengaran ya suara saya? Oke. Jadi manfaat yang lebih spesifik lagi ketika kita jadi pengusaha itu diantaranya adalah kita memiliki eh, kebebasan finansial atau financial freedom, kebebasan finansial. Itu nanti kalau kita sudah asetnya mungkin sudah sampai 10 miliar atau 100 miliar, baru kita akan mencapai kebebasan finansial. Kalau sudah 100 miliar, itu kalau andaikan kita ada investasi di saham, ada profit katakan 10% itu sudah ya 10 miliar ya. Anda punya uang 100 miliar, kalau profitnya 10% aja itu miliaran gitu. Jadi itulah eh, orang yang menghadapi kebebasan atau fase kebebasan finansial. Bisa nggak kita masuk pada fase kebebasan finansial? Itu kita nggak mikir lagi hidup kita wes makan tidur nyenyak, kita tidur bisa nyenyak, kita menikmati hidup ya, kita nggak pusing-pusing lagi. Kapan? Ketika kita punya aset sudah
bisa beranak minimal 500 juta. Jadi orang itu kalau dia punya uang, katakan 50 miliar, dia akan depositokan di bank, dia simpan di bank. Deposito itu dia punya bunga 4%. 4% dari katakan dari 10 miliar atau 50 miliar itu sudah bisa mencukupi kebutuhan pribadi dia. Dia tidak usah kerja pusing-pusing lagi ya. Dia hidupnya santai. eh, Setiap hari jalan-jalan di kafe, ke mall, jalan-jalan ke tempat wisata. Kalian lihat ada orang barat ya, ada orang barat yang kerjanya jalan-jalan di tempat wisata ya, di Malioboro, mereka keliling dunia, hidupnya santai-santai. Itu kenapa bisa begitu? Karena mereka telah mencapai fase kebebasan finansial. Mereka bebas, hidupnya bebas. Kalau kita ini, kalau kita ini belum bebas, kita ini harus kerja, kalau enggak kita mati lapar kita. Jadi kita bisa nggak mencapai kebebasan finansial? Bisa. Bagaimana caranya? Kita jadi pengusaha. Kita jadi pengusaha, insya Allah kita akan capai fase kebebasan finansial. Dengan cara bekerja, bekerja, berbisnis, sampai kamu simpan uang sampai tok 50 miliar atau 10 miliar, minimal 10 miliar. Kamu investasi saham, dapat keuntungan minimal 10%, itu sudah bisa menutup semua kebutuhan kamu. Nah, disitulah kamu fase bebas. Kamu bisa jadi orang pemalas, bisa. Tapi kalau masih miskin, kayak kayak saya juga masih miskin, tidak boleh jadi orang pemalas. Karena kalau kamu jadi orang pemalas di saat kamu miskin, maka itu bukan solusi. Kamu akan semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Terakhir, kamu tidak bisa apa-apa lagi. Jadi bisa nggak kita hidup jadi pemalas? Bisa saja. Di masa muda, kamu bekerja, bekerja, bekerja sampai dapat uang miliaran. Nah, itu kamu di hari tua bisa hidup jadi orang pemalas. Kemudian slide berikut, tahap-tahap memulai usaha. Tahapan untuk memulai usaha, yang pertama identifikasi peluang. Kita mengidentifikasi peluang. Kemudian kita mengembangkan ide. Kemudian kita membuat perencanaan usaha. Setelah itu kita mengumpulkan sumber daya. Setelah itu kita melaksanakan usaha. Kemudian setelah itu kita evaluasi dan kita kembangkan. Ini disebut dengan tahapan untuk menjadi atau untuk memulai sebuah usaha. Bisa nggak kita langkahi ini? Bisa nggak? Wah, Iya tuh, bisa nggak kita melangkahi tahapan-tahapan ini? nggak bisa. Kenapa? Eh, semua tahapan ini melengkapi satu sama lain. Oke, semua tahapan ini melengkapi satu sama lain. Benar. Nazam, bisa nggak kita melangkahi ini semua? Bisa, bahkan harus. Bisa, Bagaimana? bahkan harus. Bisa, bahkan harus dikerjakan semua ini tahapan-tahapannya Eh, Pertanyaannya untuk begini, menjadi sorry, pengusaha. pertanyaannya. Kita bisa nggak kita tidak melalui tahapan-tahapan ini? Oh,
diragukan kepastiannya. Enggak, Oke. Jawabannya apa? enggak. Nggak bisa. Jadi untuk memulai usaha harus melalui tahapan ini semua. Ya minimalnya yang yang pokok-pokok banget lah, kayak identifikasi peluang, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan ide. Ini Oke. paling enggaknya itu ada. Torik, silakan Torik, pendapat kamu. Belum terdengar, Torik? Atau mungkin kamu tulis saja, ini mungkin gangguan, ya harus sinyal ya. Oke. Menjadi pengusaha itu, atau tahapan menjadi tahapan memulai usaha, secara teori ini seperti ini. Secara teori, pertama kita identifikasi peluang, kita mengembangkan ide, kita merencanakan usaha. Ini perencanaan usaha, kemudian kita pengumpulan sumber daya, melaksanakan usaha. Ini secara teori. Tapi pengusaha itu banyak nggak yang sesuai seperti ini? Kebanyakan tidak. Kebanyakan pengusaha itu tidak seperti ini. Makanya kebanyakan bisnis itu tidak bertahan lama, langsung mati. Ya mungkin saja 1-2 tahun setelah itu gulung tikar. Kenapa? Karena tidak melalui tahapan-tahapan ini. Jadi tahapan-tahapan ini penting sekali untuk berbisnis di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu perlu nggak? Nggak perlu. Kalau di zaman dulu itu tidak perlu. 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, orang kalau mau berbisnis, silakan berbisnis. Nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak A, I, U, E, O, nggak usah. Ada duit, beli barang di pasar, jual lagi, silakan. Tapi di zaman sekarang, tidak bisa. Kamu kalau mau berbisnis di zaman sekarang, itu harus hati-hati. Harus ada identifikasi peluang dulu. Harus ada pembicaraan tentang ide bisnis dulu. Kenapa? Kenapa berbisnis di zaman sekarang itu susah? Oleh karena di zaman sekarang ini semua ide bisnis bisa ditiru dalam waktu yang sangat cepat. Semua orang bisa berbisnis dan semua orang bisa meniru ide bisnis kamu dalam waktu yang cepat. Kemudian di zaman sekarang itu ketidakpastian itu sangat tinggi. Tidak pasti. Bisnis itu zaman sekarang tuh tidak pastinya tinggi. Jadi kalau kita berbisnis tapi asal-asal, tidak melalui tahapan-tahapan yang benar, maka kemungkinan bisnis kita itu tidak berhasil. Karena zaman sekarang beda sama zaman dulu yang 20 tahun lalu atau 30 tahun yang lalu. Contoh pengusaha. Jadi pengusaha itu apa harus orang orang besar, orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa, atau remaja, atau seperti apa? Ternyata ada contoh anak kecil usia 9 tahun tapi jadi pengusaha. Namanya
Ru Kintaro. Namanya Ru Kintaro. Ini bukan cerita ya, bukan katanya. Ini memang nyata bahwa dia ini adalah seorang pengusaha sukses di usia yang masih muda. Anda bayangkan di usia yang masih muda, pendapatan dia itu sudah ratusan juta dan bahkan miliaran. Omsetnya sudah miliaran. Ini usia baru kelas SD. Dia baru kelas SD, dia sudah punya uang miliaran. Dia sudah punya karyawan, dia sudah punya tim kerja. Omongan anak ini sudah selevel S1, orang yang sudah pintar banget gitu. Cara dia menyampaikan ide dan gagasan dia terstruktur, eh, rasional. Ini otaknya ini walaupun SD tapi sudah selevel orang S1 mungkin S2 gitu. Jadi pengusaha itu begitu. Silakan nanti kalian lihat YouTube-nya ya, banyak sekali. Kemudian kalian bisa contohi pengusaha muda yang lain ya, seorang investor muda, Timothy Ronald. Ini orang mulai dari orang miskin gitu, memang betul-betul tidak punya apa-apa. Tapi karena jadi pengusaha, duitnya sekarang triliunan dan ya dia menikmati kehidupan dia sekarang. Ada juga Hari Kristanto yang punya mie gacoan. Ini cuma jualan mie goreng aja, punya duit sampai triliunan gitu. Nah ini, tapi Anda lihat siapa yang sudah pernah ke mie gacoan? Udah pernah aku. Apa ya nilai tambahnya di sana apa? Eh, mie-nya nggak Ya tahu. mie. Kalau mie kan biasa, kita semua. Kalau mie kan di kamar kosan juga bisa buat. Apa yang kenapa sampai orang datang ke mie gacoan itu kenapa? Kalau mie-nya kan biasa gitu. Apa yang menjadi nilai tambahnya? Banyak, mungkin di sana lebih banyak kayak cemilan, terus varian mie yang beda-beda gitu di sana, jadi rame yang datang. Nah, ini PR ini. Nanti saya kasih PR. Kalian datang ke mie gacoan, kalian lihat apa yang membedakan mie gacoan dengan tempat mie yang lain gitu. Kan mie-nya banyak gitu kan. Kalau kita mau makan mie kan banyak gitu. Kenapa mie gacoan yang laris, yang sampai triliunan, yang lain biasa-biasa saja. Padahal mie-nya juga mie yang kalau di lidah saya mie yang ini nggak enak gitu. Mie gacoan ini kalau di lidah saya tidak enak. Terus kenapa banyak orang datang ke situ? Apa nilai tambah dari mie gacoan itu? Tadi kita bicara nilai tambah ya. Nilai tambah itu yang tadinya semangka biasa seperti ini, kamu rubah jadi jus, taruh di tempat yang lebih istimewa, ya kamu bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Nah, kalau kita bicara mie gacoan, kenapa? Dia nilai tambahnya apa? Kenapa orang mau beli di mie gacoan? Siapa yang mau jawab? Urwa sudah pernah ke mie gacoan atau belum? Belum. Oke, Urwa nanti PR-nya Urwa ketemu sama Najam sama
Torik di Migacoan. Kalian bertiga janjian ketemu di sana, makan, dan kalian identifikasi apa sih yang bagus di Migacoan itu. Ini PR ya, PR-nya itu. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita. Nanti kita akan lanjut pada pekan depan ya. Yang terpenting adalah kalian sudah mengetahui mau jadi pengusaha itu untuk apa gitu. Siapa yang mau bertanya silakan. Eh, PR-nya wajib ke mie gacoannya. Ya, wajib. Oke, Tat. Nggak tahan sama mie gacoan. Ya, insya Allah. Iya. Nanti ketemu ya kalian bertiga Wajib. ya. Wajib makan juga. Iya jelas lah. Kalian ke sana untuk Aduh. apa? Oh ya, baik. Nanti order level 8. Satu aja aku nggak kuat pedes-pedes. Waduh. Aku ke level 2 aja gelundung-gelundung. Kalian perhatikan semua ruangannya. Kalian foto. Bagaimana? Jadi kalian ambil foto saja ya, foto. Dan nanti kalian akan presentasi mie gacoan itu seperti apa. Nah, ini latihan untuk bisa mengidentifikasi peluang bisnis. Tidak harus kita jualan barang yang kan cuma jualan mie saja ini, bukan makanan yang dari Jepang atau dari Korea ya. Cuma jualan mie saja, tapi bisa bisa jadi orang kaya raya gitu. Pemasarannya. Oke, saya kira ini Pemasaran, cabang, terus ya pokoknya dia banyak ininya lah, cabangnya. Harganya terjangkau juga. ya gacoan itu murah ya. Murah Cocok nasi buat padang. Cocok buat nongkrong anak muda. Salut. Ya, Tempatnya juga kayaknya gitu sih ya. siapa yang mau bertanya silakan. Saya Ya, silakan. eh, izin bertanya, kalau seandainya semua orang terinspirasi pengen menjadi wirausaha, maka siapa yang akan menjadi karyawan? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Kalau semua orang terinspirasi jadi pengusaha, terus siapa yang jadi karyawan? Siapa yang bisa bantu jawab? Sebenarnya karena nggak semua orang bermental pemimpin, soalnya banyak yang berpikiran begini juga dari tongkronganku teman-teman gitu, pada mikir yang penting bisa kerja, pemasukan apa setiap bulan itu konstan, misalnya ya 2 juta ya 2 juta, terus dia mau kerja apa mau kerja buta atau kerja beneran ya terserah mereka. Dan itu pun yang berpikiran kayak gitu tuh nggak cuma 2, 3, kalau 10 orang mungkin ya 9 orang berpikiran seperti itu. Dan Oh, bagus, satu orang bagus. pun uh, Bagus. Mantap, Torik. Jawabanmu benar. Jadi, bisa nggak semua orang tuh punya jadi pengusaha gitu? Tiba-tiba mereka jadi orang kaya semua. Atau misalkan bisa nggak? Mungkin nggak? Orang Jogja itu tiba-tiba jadi kaya semua gitu. Tidak mungkin. Tidak
mungkin. Kenapa? Untuk menjadi pengusaha itu bukan sesuatu yang gampang. Tidak semua orang bisa. Kamu dibentak preman aja kamu sudah takut bagaimana mau jadi pengusaha gitu. Jadi jawabannya tidak mungkin. Sedangkan kalau jadi pengusaha itu kita harus berani lawan preman, kita harus berani lawan pemerintah. Kalau pemerintah minta pajak yang terlalu banyak ya kita bisa protes, kita minta dikurangi gitu. Pengusaha itu begitu. Pengusaha itu bukan orang yang pelangak pelongo. Kita harus berani. Kalau jadi pengusaha itu harus berani. Berani ambil resiko, berani gagal, berani menghadap orang, berani ketemu orang. Dan itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang itu pemberani. Ada orang yang mau aman, cari aman gitu. Ya, seperti itu. Bisa nggak kamu yang tadinya, misalkan, kamu lihat ini anak kecil ini dia berani nggak? Dia sudah ketemu preman belum? Anak kecil ini tentunya dilindungi oleh orang tuanya. Orang tuanya orang kaya. Orang tuanya itu orang kaya. Dia Hmm, dijaga orang tuanya. Orang tuanya kasih modal. Dia jualan es, jualan susu, tapi di mobil pakai mobil mewah. Makanya viral. banyak yang beli. Iya. Tapi kita yang tidak bukan dari orang tua yang orang kaya, apakah bisa? Bisa, sangat bisa. Dan banyak orang yang mulai dari orang yang tidak punya apa-apa. Oke, saya kira ini. Dan eh, saya kasih tahu kalian ya, PKBM Tadip ini dimulai dengan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kita hanya punya ilmu dan punya keinginan untuk memulai. Jadi, segala sesuatu itu kita makanya saya itu bikin sekolah ini sekaligus jadi contoh nyata ke anak-anak didik saya bahwa ini loh sekolah kalian berawal dari tidak punya apa-apa. Jadi kalau mau jadi pengusaha bisa, yang penting kita punya ilmu, kita punya kemampuan, kita berani ambil resiko, jalan. Insya Allah walaupun dari kecil, perlahan dia akan besar. Oke, saya kira itu pelajaran kita hari ini ya. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian menjadi pengusaha-pengusaha sukses di masa yang akan datang. Hmm, Kita ketemu, amin. kalian sudah pakai jas, pakai parfum yang wangi, kita ngobrol di tempat yang keren, ya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.